Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu faman yudhillalah amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, yakni nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Nabiyana wa Rasulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in dan tabi'atnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga yaumil akhir kelak. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ihwa filah semuanya, alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang dimana banyak orang yang selalu mengagung-agungkan karena di dalamnya kita kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan Allah lipat gandakan. Maka kita sebagai manusia, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa merasakan kembali ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini, jangan pernah kita sia-siakan untuk tidak diisi oleh hal-hal kebaikan. Maka pada kesempatan ini kita harus bisa mengisi bulan suci Ramadan ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihwa fillah semuanya, pada kesempatan kali ini insyaallah di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya menjaga hati. Ada 3 alasan mengapa kita harus menjaga hati kita. Yang pertama ialah hati adalah raja yang ditaati oleh seluruh badan. Jika hatinya baik, maka bagus pula gitu ya badannya. Maka ketika kita memperbaiki hati, berarti kita sedang memperbaiki tubuh kita sendiri. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda yang artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu terdapat segumpal darah. Apabila dia bagus, bagus pula seluruh anggota tubuhnya. Tetapi kalau dia rusak, maka rusak pula seluruh anggota tubuhnya. Ketahuilah, segumpal darah tersebut adalah hati. Sebagaimana hati adalah raja yang selalu ditaati oleh seluruh badan, maka hati itu harus baik, hati itu harus bersih, hati itu harus suci, karena dia menjadi salah satu yang ditaati oleh seluruh badan. Sebelum kita melakukan aktivitas-aktivitas lain, maka kita harus memperbaiki hati kita terlebih dahulu. Hati sebagai cerminan apa yang akan kita lakukan, hati sebagai patokan untuk kita melakukan hal-hal kebaikan, mengatakan hal-hal kebaikan pula. Maka sebelum itu gitu ya, kita harus bisa melakukan kebaikan-kebaikan sesuai dengan hati kita. Kemudian, apa alasan yang kedua? Alasan yang kedua, mengapa kita pentingnya dalam menjaga hati ialah li'annahu mahal madharillah. Sesungguhnya hati adalah pusat dari pandangan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana muka adalah pusat dari pandangannya manusia. Tetapi kebanyakan dari kita menjadikan manusia sebagai prioritas penilaian yang utama. Padahal penilaian dari manusia itu tidak ada apa-apanya. Penilaian dari manusia tidak akan sampai kepada akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Penilaiannya manusia hanya sampai di dunia saja, dan itu tidak akan menjadikan hati kita tenang. Tetapi penilaian yang utama yang harus kita tentukan dalam hati kita adalah penilaiannya Allah Subhanahu wa taala. Karena dari penilaiannya Allah Subhanahu wa taala akan sampai kepada akhiratnya, dan akan sampai dan akan membuat hati kita menjadi tenang. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Yang artinya Allah tidak melihat kepada rupa-rupa kita, harta-harta kita, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan-amalan kita. Maka dari itu tidak ada susahnya gitu
tidak ada susahnya agar kita bisa untuk dekat dengan Allah. Hanya satu, yaitu memperbaiki hati kita dengan sebaik-baiknya. Karena Allah melihat hati yang bersih, bukan melihat hati yang kotor. Ketika wajah atau rupa yang sering kita lihat, yang sering dilihat oleh manusia, menjadikan kita sangat peduli untuk bisa memperbaiki, untuk bisa menjaga keindahannya. Lebih-lebih lagi kita harus bisa menjadikan hati kita indah dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hati adalah pusat pandangannya Allah. Karena hati adalah pusat dari apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita ucapkan. Maka dari itu kita harus bisa menjaga-jaga hati kita dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana menurut Habib Abdullah bin Abdurrahman, bahwasanya andai perhatianmu kepada hatimu sama halnya dengan perhatiannya kepada zahirmu, maka niscaya kamu akan selamat. Maka antara kepedulian kita terhadap wajah kita, maka kita pun harus peduli dan memperbaiki hati kita. Maka ketika kita sudah menyesuaikan kedua-duanya, maka kita insya Allah akan selamat. Amin ya Allah. Kemudian apa yang ketiga? Yang ketiga ialah karena hati sebagai tempat segala sesuatu hal yang indah. Apa saja segala sesuatu hal yang indah tersebut? Yang pertama, keimanan, kemudian cinta kepada Allah, kemudian taat, kemudian taubat, rasa sabar, ikhlas, kemudian mencintai orang-orang yang soleh. Semuanya, segala sesuatu hal yang indah tadi akan Allah tempatkan kepada hati-hati yang bersih, kepada hati-hati yang suci. Dan Allah memilih-milih tempat untuk menempatkan segala sesuatu hal yang tadi kepada tempat yang bersih, kepada tempat yang suci. Allah tidak pelit, Allah tidak memberikan sesuatu hal yang sia-sia, karena Allah tahu mana tempat yang bagus untuk segala sesuatu hal yang indah tadi. Maka ketika kita menginginkan segala sesuatu hal, semisal kenyamanan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mensucikan, membersihkan terlebih dahulu hati kita, memperbaiki hati kita, karena hati sebagai patokan, karena hati sebagai pandangan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai tempat juga untuk segala sesuatu hal yang indah tadi. Maka dari itu kita harus bisa membersihkan hati kita, memperbaiki hati kita dengan sebaik-baiknya. Dan itu adalah 3 alasan mengapa kita penting sekali dalam menjaga hati kita. Yang pertama ialah hati sebagai raja yang selalu ditaati oleh seluruh tubuh. Kemudian yang kedua ialah hati sebagai pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, hati sebagai tempat bagi segala sesuatu hal yang indah. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan semoga apa yang disampaikan tadi bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Mohon maaf atas kekhilafan dan kekurangan. Semoga kita bisa memperbaiki hati-hati kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu menjaga niat kita, apa yang selalu kita lakukan, aktivitas apa yang akan kita lakukan, niatkan lillahi ta'ala. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.